Nah ini kan klise antara sekarang. Wah yang nilai akademisnya bagus, IPK tinggi, ya, sama yang sudah nggak niat sekolah, nggak niat kuliah ini kan ya, betul. Perdebatan di mana ini jadinya. Tapi bisa cari duit. Bisa cari duit. Nggak usah belajar lah, kita jadi pengusaha. Zaman dulu pun udah ada. Les gini nggak ada gunanya. Setelah mama saya meninggal itu papa saya down 2 kali. Jadi udah usahanya nggak ada, mama saya nggak ada pula. Nah sejak itu papa saya pensiun dini. Jadi akhirnya sudah nggak bisa dinafkahi orang tua lagi. Malah dia pamerin income dia lebih gede dari penghasilan saya sebagai guru les. Saya sebetulnya ego saya kena juga. Ini kisah yang bener-bener, Miss. Ini kisah lucu bener. Tapi aduh kacau. Tapi setelah itu pun akhirnya malah berhenti dari menjadi guru les dan akhirnya malah terjun ke sales, menjadi pengusaha. Pengusaha di bidang direct selling. Jadi saya akhirnya disitulah saya. Nah itu ada kisah lucu itu. Rupanya ada satu orang murid saya itu ngomong gini. Dia itu saya pokoknya dikasih murid yang berat-berat gitu. Jadi nggak tahu saya sama Miss Mary Riana ini kayaknya punya satu chemistry yang sama. Kita ini kan nggak tahu ya di bidang yang serupa sales dan kita ini disuruh memberdayakan orang ini loh. Karena guru kan. Jadi memberdayakan orang. Nah lucunya murid-murid saya ini murid-murid yang waduh semua nggak ada prospek dan masa depannya. Ada salah satu saya masih ingat betul itu murid saya. Dia nggak naik kelas sudah 2 kali. SD-nya sekali, SMP sekali. Jadi kayaknya setiap naik jenjang itu ada ciri khas nggak naik kelasnya. Nah terus dia itu suka dengan angka 234. Jadi 234 itu kayak rokok Jisamsu itu ya. Nah, jadi matematikanya 2 gitu. Waduh. Fisikanya 3 ya kan. Terus kemudian wah pokoknya parah ya. Jadi kalau les jam 1 dia datangnya jam 2. Padahal lesnya cuma 1,5 jam. Les setengah jam mau les apa? Nah, ini awalnya dia bilang gini sama saya. Ini kisah yang sangat lucu. Dia tuh pokoknya anak ini pokoknya lucu banget. Dia ngomong gini. Buat apa les kayak gini nih? Toh setelah tamat gak dipakai semua loh. Matilah saya. Nah ini kata-kata klise ya. Jadi seringkali benar fakta tapi jangan jadikan itu sebagai pembenaran. Betul. Maksud saya itu gini. Kuliah tetap harus sampai tamat ya. Jadi sekolah harus sampai tamat. Saya juga seorang sarjana loh ya. By the way saya bukan drop out ya. Jadi banyak orang pikir oh saya drop out itu pembenaran diri. Orang-orang sukses drop out semua. Oh enggak ada hubungan itu, enggak ada hubungan ya. Setuju ya. Saya juga setuju banget karena itu bagian dari pembuktian bahwa kamu bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Pasti dong ya. Nah, tapi kita memaknai tujuan kita setelah tamat kuliah itu mungkin yang definisinya bisa berbeda. Mungkin tujuannya bukan lagi kita itu mungkin cari kerja, tapi tujuannya menyenangkan hati orang tua. Tanggung jawab kita sama orang tua yang sudah menafkahi kita. Lah itu kan kita bisa memaknai hal yang berbeda. Tapi yang terpenting adalah komitmen dan integritas kita menyelesaikan apa yang kita mulai. Itu yang disampaikan Miss Mary Riana yang harus Anda ketahui. Nah, saya bilang gini. Waduh, terus maminya bilang gini. Tante percaya deh kalau Chandra yang kasih les nanti namanya saya samarkan nggak enak ya. Si A, contohnya segitu ya, si A itu nanti pasti dia juara kelas. Tante, juara kelas. Bisa naik kelas aja boro-boro udah hoki nih ya kan. Juara kelas tante. Iya, tante percaya deh Chandra bisa. Matilah saya. Karena goal saya yang penting dia ini naik kelas dulu. Karena dia ini udah di ambang batas. Nilainya itu enggak ada yang 5 itu enggak ada. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Akhirnya saya bilang, tante Chandra berusaha. Dan lucunya itu udah kan dulu kan sistemnya bukan semester. Catur bulan kan. Cau 1, cau 2. Itu udah cau 2 akhir, mau cau 3. Jadi waktunya cuma sisa 3 sampai 4 bulan. Tante gimana 3 bulan bisa naik kelas ini tante? Chandra percaya tante bisa, percaya Chandra bisa. Kayaknya tantenya itu dulu subscribe channelnya Miss Mary Riana. Saya pasti bisa gitu ya. Optimis, kan dimulai dari mindset. Mindset ya kan. Mindset. Nah, akhirnya saya bilang gini, aduh ini kayaknya nggak bener ini. Ya udah tante Chandra nggak berani janji apa-apa, Chandra cuma berusaha. Nah, les seminggu 2 kali. Iya kan? Ini lucu banget. Seminggu 2 kali. Kalau sebulan kan 8 kali. Berarti kan cuma tersisa 24 kali dong kalau 3 bulan. Separuhnya, hampir 12 kalinya. Les setengah jam itu cuma bersiul. Aduh, SMA kelas 1 coba. Bersiul, nggak pernah mau belajar.
aduh matilah. Saya bilang saya ini beban moral, bukan masalah duitnya, mending duitnya gua balikin ya. Tapi tanggung jawab ke mamanya tanggung kan, jawabnya udah ini percaya kepada kita. Cuman kita ini terbiasa kena badai, Miss. Wah, jadi kalau seperti ini kalau anak-anak sekarang udah menyerah. Kalau saya justru ini anggap sebagai batu loncatan. Ini tantangan saya bagaimana mengubah mindset dia sampai dia mau belajar. Nah, ini kan challenge bagi kita. Nah, akhirnya saya bilang, gini Chris, supaya kamu mau belajar tuh si Chris ya itu. Namanya si Chris, keluar namanya. Tapi nama lengkapnya ada, tapi namanya Chris doang lah ya. Si Chris A lah, si Chris A. Chris A gitu ya. Chris, gua ngomong gitu, bocor deh jadinya ya. Biarin lah gak apa-apa. Orangnya tahu juga gak apa-apa, gua ketawain. Chris, gua percaya deh. Tuh, supaya kamu mau belajar gimana? Nah, saya mau tanya, duduk berdua sini. Kamu supaya mau belajar gimana? Datang les cuman ganggu teman-teman ya. Nggak usah belajar lah, kita jadi pengusaha. Zaman dulu pun udah ada. Les gini nggak ada gunanya, kita pebisnis aja. Nih, gua seminggu ini udah cuan sekian. Matilah. Ternyata pengganggu itu udah zaman dulu udah ada. Jadi, nah ini kan klise antara sekarang. Wah, yang nilai akademisnya bagus, IPK tinggi, ya, sama yang sudah nggak niat sekolah, nggak niat kuliah ini kan betul. Perdebatan di mana ini jadinya. Tapi bisa cari duit. Bisa cari duit kan. Dia punya kecerdasan di bidang yang lain. Ini mungkin kecerdasan akademisi. Jadi dua-dua harus kita hormati. Oke, gue cari titik tengahnya. Jadi Chris, lu maunya apa? Saya maunya pokoknya cari duit. Saya enggak niat sekolah. Gini, papa mama kamu izinkan enggak? Ya enggak diizinin. Nah, saya ngomong kalau enggak diizinkan, kamu itu hidup sama siapa? Hidup sama papa mama. Emang kamu cari duit, kamu bisa keluar dari rumah sendiri? Ya belum bisa katanya. Selama kamu di rumah masih tinggal sama orang tua, berarti kamu harus dengar apa kata papa mama. Minimal kamu bisa hidup berdikari. Jadi gimana dong? Nah, dia mulai galau tuh di tengah. Saya mulai hantam mindsetnya di tengah-tengah. Jadi hak orang tua itu masih ada. Dan kewajiban orang tua masih ada. Ya, kamu terima hak dari orang tua, tapi kamu nggak jalankan kewajibannya orang tua. Nah, karena kamu masih SMA kelas 1. Nah, orang tua kamu itu sarjana loh. Masa kamu itu enggak? Wah, dia mulai galau. Jadi saya harus gimana? Waktumu sisa 1,5 bulan. Ya, kamu 1,5 bulan ini mati-matian. Tapi saya bebasin berbisnis. Oke. Ya. Perjanjiannya itu ya. Komitmennya di situ. Betul. Jadi kita ada kesepakatan. Asal satu, kamu harus dengar. Tahu cuma 1,5 bulan. Kamu nanti liburan mau bisnis 2 bulan, 3 bulan terserah. Ya kan? Lagian itu kamu akan bakal menyesal seumur hidup. Percaya sama saya. Oke, anggaplah bisnis benar. Malah dia pamerin income dia lebih gede dari penghasilan saya sebagai guru les. Saya sebetulnya ego saya kena juga. Cuman saya tetap sebagai guru menjaga postur ini. Saya tetap tanggung jawab saya terima duit dari orang tuanya, saya tetap harus jaga amanah itu untuk saya komitmen. Rupanya dia mau dengar. Besoknya jam 1, setengah 1 udah di tempat buka matematika. Wow. Wah keren, langsung cuman kata-kata powerful singkat seperti itu. Makanya orang kayak Miss Mary Riana ini langka di Indonesia. Profesi guru itu mulia, bener. Makanya guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Modalnya cuma subscribe, ya kan? Betul. Gitu pun nggak mau subscribe, ya kan? Kadang-kadang profesi ini tuh sederhana, tapi itu dampaknya itu besar. Nah, jadi akhirnya saya bilang, ya deh. Nah, lucunya tantangan kedua, dia memang buka buku matematika, tapi dia nggak ngerti isinya apa. Mati nggak? Nah, ini kisah yang benar-benar, Miss. Ini kisah lucu bener. Tapi, aduh, kacau lah. Iya, ngitung duit bisa, tapi ngitung matematika soal susah ya. Nggak ngerti dia. Nah, ilmunya aljabar, trigonometri. Aduh, ini kan bingung. Dia, saya juga nggak tahu. Ternyata sejarahnya dia naik kelas itu selalu dikatrol nilainya. Nggak pernah. Dia nilainya itu benar-benar dari perjuangannya dia sendiri. Dia punya kecerdasan di bidang yang lain. Dan ini kan banyak ya, murid-muridnya Miss Mary Riana atau... Betul, setiap orang ya punya different tipe-tipe kecerdasan. Kecerdasan yang beda-beda. Nah, akhirnya saya menemukan talenta dia di sana. Tapi saya bukan memaksa dia untuk jadi juara kelas, tapi minimal
mengajarkan dia tentang nilai integritas, nilai dia berbakti sama orang tua. Nah, nilai itu yang harus kita tanamkan dan dia tersentuh di situ. Ya benar sih ya, dia bilang, iya masa saya nggak pernah nyenengin hati orang tua. Nah, kena di situ dan akhirnya saya tahu dia tersiksa sekali itu belajar. Selama 1 bulan setengah dia tersiksa, tapi dari kesungguhan hatinya dia sampai meneteskan air mata. Cowok loh, belajar tuh sampai setengah mati. Tapi saya tetap dengan sabar dan akhirnya dia sampai ngambil les tambahan. Biasanya seminggu 2 kali. Saya mau les setiap hari. Saya lepas dulu bisnis saya 1 bulan setengah ini. Ih gila. Wah saya lihat nih komitnya orang ini bener-bener ini. Serius ini. Dia total gitu ya. Betul. Jadi kata-katanya. Dan akhirnya hari ujian tiba. Yang takut bukan dia tapi saya. Karena apa? Saya gemetar. Kalau dia nggak naik kelas, bagaimana pertanggungjawaban saya sama maminya gitu loh. Saya ngomong ini. Ya udah. Apa yang terjadi? Hari pertama. Dia pulang ujian, mana soalnya? Bawa sini. Saya lihat. Ini jawabannya apa? Ini. Loh, kaget saya, Miss. Benar semua loh jawabannya. Wow, kok bisa ini ya? Iya. Ini. Loh. Wah, hebat benar kamu ini. Iya. Kok bisa kamu? Besoknya fisika, besoknya kimia. Semuanya gitu. Wow. Wah, salahnya dikit. Terus hari rapot tiba. Waktu dapat rapot, aduh puji Tuhan, alhamdulillah. Saya seneng banget ya. Kenapa? Karena dia naik kelas. Kerja keras selalu membuahkan hasil. Membuahkan hasil dengan nilai 6,0, 6,0 dan 6,0. Nggak apa-apa, lumayan itu ketingkatan loh. Yang penting dia naik kelas. Karena dulu kan syaratnya kan 6 ya. Ya kalau sekarang mungkin remedi itu berapa ya? Saya lupa mungkin 72 atau berapa. Generasi sekarang mungkin Anda lebih tahu. Nah, saya dari situ dan zaman dulu itu kan nggak naik kelas, Miss. Sekarang kan ada remedi, Miss. Mungkin zaman sekarang kayaknya lebih banyak sekolah pasti naik ya kayaknya, tapi remedi atau apa. Nah, zaman kita dulu nggak naik, tinggal kelas. Jadi itu malunya, jadi dia paling tuir banget gitu loh dibanding adik-adik kelasnya. Nah, tapi satu yang saya pelajari adalah, saya tanya, apa rahasia kamu kok tiba-tiba kok bisa bagus semua? Dia ngomong, saya ini pengusaha. Loh, terus saya pakai strategi. Ranking 1 sampai ranking 4-nya saya dudukkan di sebelah kiri kanan saya semuanya. Ini jangan ditiru ya. Kacau semuanya. Ya you tahu sendiri kelanjutannya lah ya. Untuk mendapatkan aura positif kan. Tapi bener loh. Kan sebenarnya kan kalau di pengusaha ya kita kan percaya dengan siapa kita bergaul. Income kita kan tergantung dari average 5 orang di sekitar kita. Iya. Gitu berarti. Jadi dia waktu jamnya ujian dilemparin jawaban, kacau. Tapi at least ya by the way dia lolos gitu. Dan hari ini saya dengar dia salah satu usahanya cukup berhasil juga. Itu udah kejadian 24 tahun yang lalu lah, udah lama banget. Ya. Tapi dari situ, apakah itu yang akhirnya membuat Pak Chandra ingin terjun menjadi seorang pengusaha dan akhirnya? Yes, dan itu titik balik saya karena kondisi ayah juga udah seret, sudah tidak memungkinkan lagi menafkahi kita, dan saya masih punya seorang adik yang juga masih SMA. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk banting setir, dan yang paling berat yang saya kena badai itu adalah 2 tahun kemudian setelah peristiwa itu mama saya meninggal. Nah itu kan di badai pasti berlalu. Nah setelah mama saya meninggal itu papa saya down 2 kali, jadi udah usahanya nggak ada. Mama saya nggak ada pula. Nah sejak itu papa saya pensiun dini. Jadi akhirnya sudah nggak bisa dinafkahi orang tua lagi. Makanya kalau hari ini Anda merasa hidup Anda paling berat, ya jadi sebetulnya masih ada orang yang jauh lebih berat. Dengar kisahnya Miss Mary Riana lah. Bagaimana seorang diri ya kan, kaum minoritas tapi isu rasisme sampai berangkat ke Singapura seorang sendiri. Nah saya juga nonton filmnya, Anda lihat sendirilah. Nah itu enggak mudah. Itu yang kita alami, tapi itulah yang menjadi kristalisasi perjuangan kita. Dan itu proses yang ginilah, kalau Anda sekarang hidupmu lagi berat ya, jangan khawatir, kamu harus punya hope, punya harapan ya, bahwa suatu hari kamu bisa sesukses Miss Mary Riana. Dan juga Pak Chandra Putra. Kalau Anda diomong urat malunya putus, terserah deh, yang penting masih punya urat lah. Semua dijual, sampai celana dalam saya juga jual loh Miss. Bener. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan.
tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.